smartphone and self extension. Oke. Ini ya, aspek psikologis itu ada di sini dia. Jadi yang pertama saya singkat aja deh. Ini ada hubungan antara komunikasi mobile dan the self. Oke. Komunikasi mobile kita sudah sama-sama tahu, tadi sudah dijelasin definisinya apa komunikasi mobile dan perangkatnya apa ya, smartphone misalnya tadi sudah diungkapkan juga. Tapi the self itu apa sih? Self itu apa gitu? Jadi kelompok yang satu di kelas satunya itu menerjemahkan the self itu diri sendiri mereka ya, yang kelas siang itu. Cuma saya agak ini agak kurang sepakat. The self itu punya makna yang sangat beragam. Nah, ini tadi Subianto dijelasin kok, kaitannya sangat filosofis ya. The self itu kaitannya dengan pertanyaan who am I, siapa saya gitu. Oke. Kalau filsuf Aristoteles dan Plato yang zaman sebelum Masehi ya, ini jauh banget. The self itu, diri itu adalah suatu jiwa yang immortal, jiwa yang abadi, an immortal soul that transcends the physical. Jadi suatu jiwa yang abadi di luar dari fisik. Jadi di dalam fisik tubuh kita ini, kalau menurut Aristoteles dan Plato ada jiwa yang abadi yang menunjukkan itulah kita. Yang membedakan kita bukan orang lain, kita bukan dia, kita bukan mereka. Ada saya bukan mereka, saya bukan dia, dan saya bukan orang lain. Nah, itulah the self gitu. Yang menjadikan diri sendiri. Meskipun sama-sama punya tangan, sama-sama punya wajah, sama-sama punya kaki, sama-sama punya kepala, sama-sama makan makanan yang matang gitu, sama-sama makan nasi, sama-sama makan daging, tapi saya adalah saya gitu. Ada sesuatu yang membedakan saya dengan bukan saya dengan orang lain. Nah itu kalau menurut Aristoteles dan Plato, the self itu adalah suatu jiwa yang transenden, yang terlepas dari kondisi fisik. Oke. Nah, tetapi ada beberapa perkembangan kemudian bahwa the self itu adalah sebenarnya sesuatu yang membedakan diri kita dengan lingkungan sekitar. Nah, apa kemudian kaitannya dengan smartphone ternyata? Nah, di dalam artikel ini, nah kita masuk ke aspek psikologisnya. Chang Soo Park ini berargumen bahwa smartphone itu adalah self extension atau perpanjangan diri, perluasan diri. Kalau diri kita misalnya, misalkan kita diri siapa Anda? Saya adalah misalnya seorang dosen, saya suka bola, misalnya saya suka nonton Liga Champion misalnya, atau suka nontonin gol-gol gitu. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, saya menggunakan smartphone buat nonton bola atau buat nyari info tentang apa namanya skor gitu, atau buat nyari cuplikan-cuplikan gol gitu. Jadi Instagram saya isinya isinya striker ngegolin aja itu. So, ada juga humor bola kan, itu aja. Itu the extended to self. Itu misalnya contoh. Nah, ini. Jadi smartphone adalah perpanjangan dari diri. Oke. Tapi secara fungsional kita bicara biologis atau anthropomorphically. Oke. Kita akan mengandaikan begini misalnya. Seorang carpenter itu tukang kayu ya. Ini ada. Ini ada menarik. Contoh menarik ya. Carpenter ketika dia tukang kayu itu ingin mengolah kayu menjadi suatu benda, menjadi kursi, menjadi meja, dia menggunakan palu. Nah, palu adalah perpanjangan dari tubuhnya. Dia nggak bisa gitu matahin kayu begitu aja pakai tangan, karena tangannya tidak mampu mematahkan kayu, dia menggunakan alat. Jadi itulah kemudian palu itu menjadi perpanjangan tubuh dari si tukang kayu gitu. Palu itu. Begitu juga dengan penulis. Seorang penulis mungkin dulu ya tidak bisa menulis dengan tangannya langsung. Bisa, dia punya jari, dia bisa saja cocol jarinya ke tinta, kemudian dia tulis ke kertas, tapi itu kan kemudian tidak efisien. Akhirnya muncullah pena bulu gitu kan, teknologi. Itu suatu perpanjangan dari tubuhnya.
Nah ini kan alat itu, nah ini didudukan kembali, setiap alat bisa menjadi perpanjangan dari tubuh. Nah kemudian smartphone atau ponsel pintar itu perpanjangan dari apa? Tubuh yang bagian mana yang dia memperpanjang? Nah, sebenarnya kata kuncinya adalah smartphone pada dasarnya alat komunikasi. Dia memperpanjang tubuh kita untuk komunikasi dengan orang. Tadi Subianto kayaknya sudah jelaskan itu ya. Untuk cara komunikasi kita ke orang lain yang berjauhan dan segala macam. Tapi pada dasarnya kan gini, tubuh kita, saya punya mulut, teman-teman juga punya mulut, kita sama-sama bisa bicara. Yang tunawicara pun punya anggota tubuh lain untuk membahasakan pesan-pesannya gitu. Oke, tapi kemudian muncul alat-alat lain seperti smartphone untuk meneruskan komunikasi yang kita sampaikan ke orang yang jauh misalnya, atau orang yang berseberangan. Nah ini contoh konkretnya smartphone sebagai perpanjangan diri, dia sebagai perpanjangan tubuh. Tapi ada contoh lain yang misalnya ini menjadi lebih, nah ini secara psikologis lebih mendalam. Misalnya begini, di sini sangat menarik. Oke, nah ini kunci. Smartphone user tend to personify their smartphone, treating it as a pet, a friend, or a loved one. Jadi diibaratkan ya pengguna smartphone itu menggunakan ponselnya dan menyikapi ponselnya, memperlakukan ponselnya itu seperti hewan, kadang seperti teman, atau kadang seperti orang yang dicintai. Pernah nggak lihat orang kehilangan handphone dia nangis gitu, ya kan? Kehilangan handphone dia nangis gitu. Sementara kadang adiknya lari kemana gitu, misalnya dia punya adik kecil disuruh nyari sama ibunya, ya males banget. Adiknya belum pulang main disuruh nyari, males gitu. Meskipun itu adiknya lebih berharga dari HP-nya kan gitu. HP-nya hilang nangis, adiknya belum pulang ke rumah main entah kemana yang masih kecil gitu. Dia nyari aja males. Ini kan sesuatu yang ironi. Nah, kemudian ada personifikasi juga. Kadang gini, salah satu personifikasinya apa? Kita punya smartphone, misalnya. Kita atur ringtone-nya apa? Kita mau, kalau ada SMS masuk, WhatsApp masuk, telepon masuk, bunyinya seperti apa? Kita atur itu. Itu kan kita personifikasi. Pokoknya ini handphone harus gue banget gitu. Dan notifikasi bunyinya harus seperti ini. Untuk WhatsApp masuk bunyinya harus seperti ini, untuk Instagram masuk bunyinya harus seperti ini kan, telepon masuk yang bunyi seperti ini, telepon dari orang tertentu kalau perlu bunyinya anjing gonggong kan gitu. Nah ini yang fenomena yang hari ini terjadi. Ada orang yang misalnya saking bencinya sama pekerjaannya, udah muak sama atasannya, dia buat ringtone kalau atasnya nelfon anjing gonggong gitu kan. Nah itu kan dia mencoba mentransfer apa yang ada di kepalanya, apa yang di perasaannya ke handphonenya. Gue benci sama orang ini, gue gak kasih aja begitu gitu kan. Terus warna tampilan luarnya, casing luarnya itu juga kadang diganti orang. Aslinya warnanya hitam, dia kasih casing karet itu warnanya gold misalnya atau apa. Itu kan melakukan personifikasi terhadap mobilnya. Kadang juga hari gini ya, orang masih ada juga yang melakukan komunikasi dengan handphonenya seolah-olah HP-nya adalah manusia. Ya kan, simple aja, tinggal bilang, oke Google, di mana ATM BCA terdekat? Google jawab gitu, ATM BCA terdekat ada di 5 km dari lokasi. Nah itu dia kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ini orang ngapain ngomong sama benda mati kan gitu. HP itu kan benda mati, tapi nah ini kita memperlakukan handphone itu seperti as a friend or bahkan seperti orang yang dia cinta gitu. Bahkan di jurnal itu juga tercatat gitu ya Pak, dia juga bilang bahwa sampai smartphone kita itu adalah versi mininya diri kita. Iya. Kalau yang saya baca gitu. Iya, dia menjadi mimikri atau menjadi menjadi mimikri atau menjadi dia punya persona dari diri yang pemiliknya gitu. Nah ini kan gitu kayak
handphone itu sebenarnya apa? Apakah benar HP, smartphone itu cuma alat komunikasi gitu? Hanya seperangkat teknologi, hanya seperangkat elektronik yang di dalamnya ada IC, ada baterai segala macam. Kan ternyata lebih dari itu gitu. Ini alat, tapi lebih dari sekedar alat. Dia perpanjang ekstensi diri. Nah, ini yang kemudian menjadi ruang kajian di ilmu komunikasi. Teman-teman boleh nanti misalnya mau penelitian lebih dalam soal smartphone sebagai ekstensi diri, itu boleh banget gitu. Ya kan ada orang sekarang saya coba ya, bangun tidur nih, siklus hidup orang dengan smartphone ya kalau kita lacak ya. Bangun tidur dibangunin alarm smartphone. Ya, begitu bangun dia lihat kalender hari ini, ada agenda apa ya, jadwal gua apa ya. Lihat kalender, Google Kalender dari smartphone. Oke, setelah lihat Google Calendar dari smartphone, lapar, pengen makan, buka aplikasi GoFood, pesen makanan datang, maka kita kenyang, pengen ngopi, buka lagi aplikasi GoFood lagi atau GrabFood, antar makanan, ya, HP lagi, smartphone lagi loh, kita berinteraksi dengan smartphone gitu. Oke, setelah selesai, ada notifikasi email masuk, nyuruh kerja. Tolong dong pekerjaan ini diselesaikan. Gitu. Ditunggu di emailnya jam 5. Dia kerja. Gitu. Perintah dari smartphone. Bayangkan, benda sekecil ini merintah kita untuk melakukan sesuatu. Apa nggak gila kan gitu? Kalau ini ada kita hari ini ada mesin waktu, ini dibawa ke tahun 70-an, orang tahun 1970-an melihat perilaku kita dengan benda sekecil ini, kita dianggap ya orang gila. Ayo ngurutin benda sekecil itu kan gitu. Nah itulah kemudian ternyata seperangkat alat tidak hanya sekedar alat. Ini yang menarik. Dan ruang kajiannya sangat luas. Jadi teman-teman kalau mau mengkaji lebih lanjut, ini sangat terbuka. Karena sekali lagi ini juga masih ilmu yang relatif baru, dan karena teknologi juga berkembang, ini juga sangat mungkin ada fenomena baru lanjutan depannya ya. Dan sekarang gini aja, orang nyari jodoh aja lewat smartphone, download aplikasi Tinder, ya nggak? Mau nyari pacar aja lewat handphone, dia nggak nyari keluar deketin cewek apa ya, cari aja lewat handphone, gitu. Betul Pak. Mau bersenang-senang ya download aja game lewat handphone. Nah, ini download aja micet Pak. Nah itu dia, banyak. Waduh, Alpani. Nah itu ya, jadi ruang kajian ini sangat luas. Jadi nanti mulai minggu depan setelah UTS dan seterusnya banyak fenomena-fenomena lain yang dikaji. Jadi hal apa saja yang kira-kira bisa terhubung dengan komunikasi mobile gitu. Nah ini, jadi teman-teman ini sebenarnya beruntung ya di UBJ ini. Saya cek beberapa kampus nih, nggak banyak ada di kampus yang mata kuliah komunikasi mobile. Jadi silabusnya aja ngambil dari kampus luar negeri kan, sebenarnya nyontoh ya, yang bukan ngambil sih, nyontoh dari kampus luar negeri. Dan artikel jurnalnya juga belum banyak. Saya coba ngumpulin semua materi presentasi kelompok ini, saya kumpulin satu persatu. Belum banyak juga sebenarnya, nggak nyampe 100 kok artikel jurnal yang saya kumpulkan itu. Berarti kan nggak banyak kalau nggak nyampe 100 gitu. Nah ini jadi beruntung gitu. Ini mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan mungkin bisa digunakan juga kalau kerja di perusahaan, jadi PR consulting misalnya, kita bisa tahu gitu. Untuk mempromosikan produk, lihat aja kita promosikan aja berdasarkan apa? Berdasarkan perilaku sosial dari pengguna handphone gitu. Kita tahu dari mana? Tahu dari sosial medianya kan, atau dari tracking apanya itu. Kita bisa lakukan itu. Nah ini yang benar-benar sangat menarik dari materi perkuliahan kita hari ini. Oke, saya rasa itu aja dari saya ya. Dan terima kasih untuk kelompok 3. Materinya sudah cukup komprehensif. Saya juga sudah baca makalahnya. Strukturnya sudah sesuai dengan instruksi. Ada ulasan literatur 1, ulasan literatur 2, dan ada analisa studi kasus. Itu sudah cukup. Untuk teman-teman saya mau menginformasikan, saya kasih kesempatan untuk kelompok 1, 2, dan kelompok 3 juga kalau mau merevisi makalahnya, kalau dirasa ada yang kurang sempurna. Dan kayaknya di pertemuan sebelumnya juga saya sudah ada beberapa komentar
makalah kelompok 1 dan kelompok 2 itu. Silakan kalau mau direvisi, silakan direvisi. Saya tunggu paling lambat itu sesuai dikumpulkan sesuai jadwal UTS ya. Jadi makalah ini saya minta tolong dibuat sebagus mungkin karena penilaiannya akan masuk penilaian UAS. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mengerjakan UAS. Jadi memang bobot makalah ini sangat berat dan penilaiannya juga di penilaian paling besar yaitu penilaian UAS. Itu ya. Jadi metode perkuliahan kali ini saya mencoba menggunakan metode tugas terstruktur. Jadi nggak jadwal UAS kita UAS gabak gerubuk nggak karuan gitu. Saya juga kadang pusing gitu ya. Dan ini kayak metodenya di beberapa kampus juga efektif dan sepertinya juga untuk di Bayangkara ini teman-teman juga dilihat dari progres pembuatan makalah dan presentasinya juga cukup efektif lah. Jadi nggak nasib satu semester tidak ditentukan pada kerja 1 minggu UAS gitu kan. Kita mau yang masuk akal aja lah. Ya. Itu ya. Oke. Jadi yang mau revisi tolong silakan revisi sesuai arahan saya. Beberapa kelompok sudah saya arahkan sebelumnya. Jangan lupa perhatikan struktur isi dari makalahnya. Saya sudah sampaikan di instruksi strukturnya. Instruksinya ada di Google Classroom, jadi tolong diperhatikan. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Demikian. Untuk minggu depan kita ketemu. Masih ketemu ya? Iya masih Pak. Masih ya? Ya. Satu lagi kita ketemu satu kelompok lagi nanti saya sekalian sampaikan di Google Classroom lah minggu depan itu instruksi UTS-nya seperti apa. UTS-nya sederhana, bikin esai aja. Nanti berapa kata esainya nanti ketentuannya saya taruh di Google Classroom. Oke ya. Terakhir silakan yang mau buka kamera kita foto sama-sama sebelum kita tutup. Kita screenshot. Nah, itu dulu. Oke ya. Udah. Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, saya foto ya. 1, 2. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih Pak. Oke ya. Terima kasih banyak. Sekian kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Assalamualaikum.